Baik, Maniken dipersilakan untuk memandu jalannya jagongan atau diskusi kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, baik. Baik, selamat malam semuanya. Terlebih dahulu saya akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien Rahayu. Salam semua saudara. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ulan bahwa pada malam hari ini jagungan online IMP kita akan mengangkat satu tema yaitu trauma intergenerasi. Dan untuk itu sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini dari tokoh rohaniawan Kristen yaitu Bapak Pendeta Andri Purnawan SSI MTS, dan beliau ini adalah Ketua Satu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Ya, selamat malam Pendeta Andri. Selamat malam Mbak Niken, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, apa kabar Pendeta Baik, Andri? sehat. Ya, baik. Oke, kita langsung saja Pendeta Andri, untuk malam hari ini kita mengambil tema trauma intergenerasi. Nah, di sini akan dijelaskan sejelas-jelasnya nanti secara lengkap apa itu trauma intergenerasi dan juga mungkin hubungannya dengan kerukunan negara ini, berhubungan dengan kerukunan umat di negara Indonesia kita ini. Ya, silakan langsung saja Pendeta Andri untuk menyampaikan pemaparan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, wetek tong tien, om swastiastu, rahayu rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Tema kita malam hari ini adalah trauma lintas generasi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu intergenerational trauma. Ketika saya diminta untuk mencarikan pembicara Kristen, ya, saya mencoba menghubungi beberapa rekan yang sangat antusias, namun sayangnya waktunya belum cocok. Sehingga malam ini saya ingin berbagi tentang satu topik yang agak berbeda. Ini topiknya mambu-mambu psikologi, tetapi ini sangat relevan menurut saya dengan kondisi bangsa kita pada saat ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengutip satu penelitian ya, dari Indonesia National Adolescent Health Survey. Ini adalah survei yang setiap tahun merilis keadaan anak-anak muda kita. Jadi di Indonesia itu menurut BPS ada sekitar 20% warga negara yang berusia 12 sampai 17 tahun. Lah, I6HS itu setiap tahun merilis bagaimana keadaan psikologis anak-anak remaja. Dan penelitian di tahun 2024 menunjukkan sebuah data bahwa 1 dari 3 remaja usia 12-17 tahun di Indonesia itu memiliki problem kesehatan mental. Jadi problem itu salah satunya dipengaruhi oleh trauma lintas generasi. Saya agak prihatin dengan situasi ini, artinya 30%, kalau 1 dari 3 punya problem kesehatan mental, berarti bangsa kita yang kalau dalam hitungan menuju Indonesia Emas 2045, 60% dari warga negara Indonesia nanti adalah orang-orang usia produktif. Nah, orang-orang usia produktif mulai usia 15 sampai 64 tahun, itu berarti akan membawa trauma yang berpengaruh pada kesehatan mental. Nah,
trauma ini sebetulnya memang tidak semudah apa ya, kalau dikatakan bahwa yang penting orang itu beriman dan bertakwa supaya kehidupannya baik, itu tidak semudah itu. Karena orang-orang yang paling beriman sekalipun, misalnya rajin ke masjid atau ke gereja, ke wihara, ke pura, ke perkumpulan-perkumpulan, ke kelenteng, ke tempat-tempat suci, kehidupan beriman mereka ketika masih membawa trauma, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tetap memiliki lubang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, trauma merupakan hal yang pertama-tama perlu disadari, diterima, dan kemudian diatasi. Saya menggambarkan trauma itu seperti sebuah penyakit kanker yang tidak disadari, tetapi meskipun seseorang berpola hidup sehat, makanannya sehat, rajin olahraga, tetapi karena ada kanker di dalam tubuhnya, dia akan terus-menerus digerogoti dan semakin lemah. Nah, trauma lintas generasi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi oleh generasi sebelumnya. Ya, jadi diwarisi dari generasi sebelumnya karena trauma masa lalu yang belum selesai. Dan itu akan menimbulkan, biasanya yang paling terasa itu adalah kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga. Menjadi keluarga yang memiliki sifat-sifat yang kurang baik. Anak-anak muda kita sekarang menyebutnya dengan toxic. Jadi family with full of toxic traits. Jadi sifat-sifatnya itu mudah marah, lalu mudah frustasi, sidik-sidik pengen bunuh diri, gitu ya, seperti diberitakan dalam beberapa bulan ini, setidaknya di kalangan anak-anak muda ada 3 peristiwa ya di Universitas Ciputra, Universitas Petra, yang terakhir di Untar di Jakarta, itu menyelesaikan persoalan dengan cara mengakhiri kehidupan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka yang uh, sedang berkesusahan ini keluarganya mengalami trauma lintas generasi. Belum tentu. Tapi salah satu gejalanya adalah gejala suicidal. Jadi orang yang menyelesaikan persoalannya dengan cara lari dari kenyataan. Dan dari gambar yang Bapak Ibu lihat, ini ada seorang anak yang dipantengi gitu ya, yang dilihat, dipantau oleh bapaknya, lalu bapaknya dipantau oleh kakeknya dipantau oleh buyutnya. Itu adalah gambaran orang-orang yang mengalami trauma lintas generasi. Nah, contoh dari trauma lintas generasi itu ada dua model. Model pertama adalah misalnya ketika nenek moyang kita atau kakek buyut kita itu adalah orang-orang susah, yang hidupnya prihatin, harus serba hemat, karena mungkin zaman dulu zaman perang begitu ya, itu bisa menurun ke anak-anak walaupun keadaan ekonomi sudah baik. Jadi kakek buyut sangat hemat, terus mbah ya uripe sangat hemat. Hemat tentu positif ya, tapi kalau terlalu hemat jadinya pelit. Terus sudah masuk ke generasi ketiga yang ekonominya bagus sekali, bisa menikmati apapun, tapi kehidupannya masih sangat apa ya, ibaratnya menggenggam air pun tidak jatuh. Ada orang yang sangat sukses, tapi bahkan tidak punya waktu untuk berlibur bersama dengan keluarganya. Karena apa? Kehidupannya kerja, kerja, kerja gitu. Dan sangat hemat. Jangankan saudara atau tetangganya atau orang lain kesusahan ditolong, dirinya sendiri, anak istrinya sendiri pun tidak ditolong. Nah, kenapa orang ini? Karena setelah diruntut-runtut, nah, karena memang dibesarkan dalam situasi yang hidup yang harus berhati-hati.
Dan kemudian ketika turun kepada generasi keempat yang situasi hidup sudah sangat berbeda, menghasilkan anak-anak yang sama sekali tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Karena yang dipikirkan adalah, ya saya harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini termasuk di dalam trauma intergenerasi. Jadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu model pertama. Oleh anak wong ngamuan, ya jadinya seorang anak yang ngamuan. Kalau anaknya seorang yang intoleran, jadinya ya intoleran. Masyarakat Tionghoa kebanyakan ya, misalnya yang hidup dalam situasi penuh diskriminasi, ketika zaman sekarang sudah tidak didiskriminasi pun, masih merasa bahwa dirinya diperlakukan secara berbeda. Sehingga ketika melihat orang lain atau suku lain, dan ini bukan hanya Tionghoa ya, banyak suku begitu, terutama yang mengalami trauma diskriminasi, melihat suku lain sebagai ancaman. Lalu kisah misalnya trauma akan konflik antar agama, kisah perang salib misalnya, yang itu terjadi di abad 11, 12, yang kemudian ketika Islam dan Kristen bergulir ke banyak wilayah di seluruh dunia, para penganut Islam dan Kristen masih memegang trauma bahwa wong Kristen itu mesti musuhan mbek wong Islam. Karena memang sejarahnya Kristen dan Islam berperang. Itu namanya trauma lintas generasi. Walaupun faktanya, misalnya, orang tua kita yang Kristen dengan orang tua yang Muslim tidak pernah berkonflik. Lalu perasaan misalnya, oh dulu agama Kristen itu agama yang ditindas baik oleh orang Yahudi, ditindas oleh orang Romawi, sampai sekarang hidup di Indonesia yang sangat menghormati perbedaan, masih punya perasaan Kristen itu pasti ditindas. Atau saya contohkan lagi Muslim misalnya. Ada perasaan bahwa orang Muslim itu pasti dikoyo-koyo, padahal di Indonesia Islam itu mayoritas. Nah, itu apa? Itu adalah trauma lintas generasi, model pertama. Jadi kalau generasi sebelumnya mengalami A, generasi sesudahnya juga mengalami A. Tapi juga ada model kedua, trauma lintas generasi yang sifatnya berkebalikan. Ketika ada seorang ibu misalnya, yang terus-menerus menyuruh anaknya untuk belajar. Ya, tidak boleh bermain, mulai sekolah, harus belajar, dileskan, mau ulangan, nggak ulangan harus belajar, sudah belajar pun harus suruh belajar lagi. Anaknya waktunya pacaran, mungkin sudah mulai SMP, SMA, sudah mulai jatuh cinta. Nggak boleh, kamu anak harusnya sekolah, belajar-belajar, sampai akhirnya anaknya stres. Nah, ketika dicari sebabnya, kenapa kok ada dorongan yang begitu kuat dari seorang ibu untuk menyuruh anaknya belajar, seolah-olah belajar itu kan positif. Tapi ternyata itu ada hubungannya dengan trauma sang ibu. Karena ketika ia dulu di usia sekolah, pengen banget sekolah, tidak boleh sekolah. Ya kan? Wes perempuan, lapo sekolah dur-dur, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Sudah, kamu kerja saja. Sampai dia akhirnya kalau mau belajar, tidak dari sekolah, tapi belajar sendiri sambil dipaksa kerja, ketika orang lain harusnya usia sekolah dia dipaksa menikah. Dan itu trauma. Dia diperlakukan secara buruk oleh orang tuanya, lalu kemudian dia berjanji kepada dirinya, nanti anakku tidak boleh seperti itu. Tapi kemudian reaksinya berlawanan. Ya, banyak ya orang yang susah juga kehidupan masa lalunya susah, sangat susah, lalu begitu punya anak, anaknya terlalu dimanjakan. Sehingga bahkan cinta kasih yang berlimpah-limpah itu membuat anak yang terlalu dimanja tidak malah baik, tambah rusak. Itu namanya trauma lintas generasi. Kalau tadi Mbak Niken bilang, apa pengaruh
dari trauma lintas generasi ini bagi kehidupan bersama, pengaruhnya sangat besar. Ketika kita tidak mampu mendefinisikan apa trauma kita, trauma orang tua, atau kakek, buyut, canggah, utek-utek, gantung siwur kita, ya. Ibaratnya kalau orang Jawa itu lali sangkan paraning dumadi, lali asale, termasuk lupa problem yang dihadapi, maka akan lahir manusia-manusia yang sempal. Ya. Manusia yang walaupun berdoa, beribadah, sholat 5 waktu, poso kaya apa, tapi masih menyimpan trauma, kehidupannya akan tetap menjadi kehidupan yang pasti ada lubangnya. Nah, ada 4 model ya kalau menurut Mary Main dan Judith Solomon itu 4 model orang tua yang dalam mendidik anak. Jadi pertama yang disebut secure attachment. Jadi anak itu melekat dengan rasa aman, nyaman dengan kehadiran orang tuanya, bertumbuh menjadi seorang yang mudah percaya, gampang berteman, lalu punya gambar diri yang positif, merasa dirinya berharga, sehingga tidak gila pujian, tidak gila pamer, tidak selalu ingin membuktikan diri entah di media sosial, tidak suka omong besar gitu. Relasi kalau berhubungan dengan orang itu, persahabatannya, pertemanannya itu pasti dadi konco lawas. Itu berarti apa? Seorang anak yang dididik oleh orang tua yang bebas dari trauma akan menjadi anak-anak atau generasi muda yang baik juga. Nah, ada model yang kedua disebut ambivalent insecure attachment. Jadi ambivalent, orang tuanya itu di satu sisi sayang, tapi di sisi lain sikapnya itu merusak anak. Sehingga anak itu merasa tidak aman. Karena terlalu dimanja, kemudian anak menjadi takut ditinggal orang tua, dan bahkan ada banyak orang yang sesungguhnya usianya sudah dewasa, ketika bapak ibu itu, orang tuanya meninggal, kelimpungan, kehilangan orientasi. Mereka menjadi tidak mandiri, atau ketika waktu kecil terlalu dimanja, pada saat mereka sudah berkeluarga, tidak nyaman dengan orang tua, sulit dekat dengan orang lain, karena apa? Diperlakukan secara berlebihan oleh orang tuanya dari masa lalu. Nah, model yang ketiga disebut avoidant insecure attachment. Jadi ini anak yang tidak dekat dengan orang tua. Karena apa? Orang tuanya mungkin waktu dia kecil sibuk bekerja. Atau orang tuanya sibuk punya masalahnya sendiri. Sehingga orang tua itu dianggap seperti orang asing. Lebih nyaman cerita dengan orang lain daripada cerita pada orang tuanya. Nah, ketika dewasa, biasanya anak ini akan punya masalah dalam relasi. Berteman dengan siapapun pasti retak. Aktif dimanapun pasti jadi troublemaker. Lalu ketika berhubungan dengan orang tidak melibatkan rasa. Jadi yang namanya rasa setia kawan, rasa melu handar beni, melu hangrukepi gitu ya wong Jawa gitu ya. Itu tidak ada. Dan cenderung menghindar dari orang lain. Dan yang terakhir modelnya disebut disorganized insecure attachment. Jadi relasi dengan orang tuanya, karena orang tuanya menyimpan banyak trauma, itu nggak karu-karuan, kacau balau. Dan relasi yang kacau balau itu mungkin orang tuanya tidak bertanggung jawab, atau orang tuanya melakukan kekerasan, menyaksikan orang tuanya, mungkin ibunya dipukuli bapaknya, menyaksikan orang-orang yang dia sayangi itu mendapatkan perlakuan keras gitu ya, karena yang sebelumnya orang tuanya sudah trauma. Itu menjadi orang-orang yang kemudian takut, sulit sekali percaya orang, dan kemudian pikirannya selalu negatif, walaupun sudah baca Alkitab, baca Al-Quran, baca Weda, Tripitaka, wis moco sembarang, tetap angel. Menjadi orang yang tidak sensitif, selfish,
ya mikiri diri sendiri dan tidak berani bertanggung jawab. Ternyata pola asuh itu sangat mempengaruhi. Ya. Dan pola asuh itu bukan hanya cara bagaimana kita mengasuh supaya anak itu jadi hormat, jadi sopan, jadi baik. Bukan. Bagaimana supaya anak itu sholat 5 waktu, atau pergi ke gereja, atau menunaikan ibadah. Bukan hanya itu. Pola asuh itu kaitannya dengan kita harus menyelesaikan luka-luka yang ada di dalam diri kita. Sehingga luka-luka yang di dalam diri ini, ketika selesai dengan siraman rohani, dengan pemahaman iman yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang jadinya baik. Nah, ini saya contohkan, toxic parent. Kalau dalam penelitian tentang parenting ya, seni mendidik anak, ini kata yang agak buat saya ekstrim. Biasanya orang tua ya pasti sayang anak ya. Kok kenapa harus disebut toxic? Tapi kenyataannya dalam penelitian-penelitian, orang tua yang toxic parent itulah yang kemudian menularkan trauma lintas generasi. Cirinya apa? Tidak bisa memberi rasa aman, ya, orang tua itu. Lalu overprotective parenting. Mangan ini gak oleh, mangan iku gak oleh, lungo kene gak oleh, lungo kono gak oleh. Dekat dengan orang itu tidak boleh, pokoknya semuanya tidak boleh. Overprotective. Nanti waktunya pacaran tidak disetujui, gitu. Oh, iku beda agama, golek sing seagama, oh, iku beda status sosial, golek yang status sosialnya sama, oh, iku kurang ayu apa kurang ganteng, golek sing wis ganteng, pokoknya gak oleh dok. Tidak boleh semua overprotective. Bahkan sampai anaknya dewasa begitu. Itu toksik orang tua yang demikian. Lalu terlalu banyak kritik, tidak pernah memuji, micromanaging itu semua diatur. Ya, mulai dari model rambut anaknya, baju warnanya, makanannya, dengan siapa berteman, harus ngomong seperti apa dengan orang diatur semua. Nah, itu bahkan orang-orang yang beragama pun bisa menjadi toxic parent kalau menyimpan trauma. Lalu orang tua yang egois, narsis, dan haus validasi. Jadi anak itu selalu ditekankan untuk menjaga kehormatan orang tua. Ojo ngisin-ngisini bapak yo, jangan memalukan ibu ya. Bapakmu ya pendeta, awas loh ya kamu. Itu namanya saya egois, narsis, haus validasi. Karena kalau anak saya berprestasi, saya yang bangga gitu. Lalu mengungkit dan memanipulasi. Mengungkit apa? Mengungkit kesalahan, mengungkit kegagalan, dan kemudian memanipulasi kesalahan dan kegagalan itu, sehingga seolah-olah semua orang dirugikan oleh anak ini. Mendramatisir masalah kecil. Ya pasti masalah itu ada, besar kecil itu memang relatif, tapi kadang-kadang ada masalah yang kecil, ya, yang dibuat besar, tidak menghargai privasi. Anak itu butuh privasi, ya, bahwa pengen tahu isi apa aplikasi di gadget ya wajar. Tapi kalau sudah semua chatting, chat grup, anak-anak semua dibaca semua, lah itu tidak menghargai privasi anak. Ya. Lalu menggunakan pendekatan kekerasan, baik secara kata-kata, membentak, menghina, lalu atau kekerasan fisik, ya, ngaplok, nabok, nyabet, dan bahkan menerlantarkan, dan membuat anak selalu merasa bersalah, serta mengeluh tidak bahagia karena punya anak seperti seseorang, gitu ya. Wes, mama yang paling susah, kapan kamu bisa membahagiakan mama, gitu. Itu atau gara-gara kamu kita sekeluarga ini kacau. Lah, itu namanya toxic parenting, ya, toxic parent. Dan sebabnya apa? Sebabnya karena problem trauma masa lalu. Ya. Kalau zaman dulu kakek buyut misalnya hidup di zaman perang sehingga takut kehilangan, ya, kehilangan harta, mungkin kehilangan pasangan, perasaan takut itu dibawa terus sehingga mendidik kakek
dengan cara begitu. Lah kakek yang dididik dengan cara penuh ketakutan mendidik orang tua ya begitu. Orang tua yang dididik dengan penuh ketakutan menghasilkan anak-anak yang selalu ditakut-takuti. Itu namanya trauma lintas generasi. Nah, di dalam Alkitab, dalam tradisi Kristen pun, saya tidak mau membahas ya, mungkin nanti tanggapan dari tokoh-tokoh agama lain bisa cerita di tradisi agamanya, ada nggak kisah tentang trauma lintas generasi itu. Jadi sebaiknya kita tidak pendekatan normatif malam ini, tokoh-tokoh agama, coba dicerita nih dalam tradisi agama-agama Bapak Ibu, kalau ada, tolong diceritakan contoh tokoh-tokoh iman masa lampau yang mengalami trauma lintas generasi. Nabi Ibrahim, atau kalau dalam Kristen Abraham, ini pun duwe dosa gede. Ya nuwun sewu, Kanjeng Nabi lah saya gitu ya. Dosanya apa? Favoritisme. Sudah punya, kalau dalam tradisi Alkitab ya ini ya, sudah punya istri, Siti Sarah, lalu pengen duwe anak. Dirapilah Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Nah, begitu Ibrahim itu sangat dekat, Nabi Ibrahim dekat dengan Ismail, Bu Sarah itu cemburu. Cemburu karena anaknya sendiri, Ishak yang lahir belakangan kok kurang disayang. Sampai akhirnya kalau dalam tradisi Alkitab, Sarah itu menyuruh Abraham atau Ibrahim mengusir Siti Hajar dan Ismail. Nah, itu diceritakan di dalam Alkitab. Sampai Siti Hajar itu ya seorang perempuan ya bersama anaknya harus pergi entah kemana. Orang duwe oma tidak ada jujukan. Nah, di Alkitab kemudian diceritakan bahwa Ismail dan Hagar atau Siti Hajar itu ditolong oleh malaikat. Jadi Alkitab sendiri sebetulnya sangat menghormati Nabi Ismail. Tapi dari situ kalau saya menganalisis, konfliknya keturunan Ismail dan keturunan Ishak terus bergulir, jadi lintas generasi. Jadi kalau sekarang antara Israel dan Lebanon bom-boman gitu ya, Islam dan Yudaisme seolah-olah gak iso akur, itu kalau diruntut sakjane ono apa sih? Ya trauma lintas generasi. Arab keturunan Ismail, gitu. Yahudi keturunan Ishak. Kapan itu berakhirnya perang? Nah, sudah ke zaman Alkitab, ya. Gitu. Itu peristiwanya kira-kira sekitar berapa ya? 3.000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang. Ya. Nah, itu konflik. Dan tidak hanya di situ. Kemudian Ishak yang adalah anaknya Abraham atau anaknya Ibrahim itu juga karena dididik dalam tradisi favoritisme itu. Dia lebih disayang ibunya daripada bapaknya. Akhirnya Ishak menikah dengan Ribka, dua anak kembar. Namanya Esau dan Yakub. Kembar. Tapi Ishak lebih sayang pada sing barep. Sementara Ribka ibunya lebih sayang kepada, walaupun kembar kan ono sing lahir dhisik, ono sing lahir keri. Ribka itu sayang pada sing ragil Yakub. Sampai akhirnya terjadi apa? Persaingan. Dan bahkan kemudian Yakub ketika menikah, nah itu bojone Yakub itu loro plus loro jadi 4. Jadi dia jatuh cinta berat dengan seorang gadis anak pamannya ya zaman dulu ya, namanya Rachel. Tapi karena pamannya itu tahu bahwa Yakub itu ngerjekeni, diharuskan ya sudah, kamu kalau mau dapat Rachel ya harus menikahi kakaknya dulu Lea ya, dengan cara intrik-intrik lah kalau di dalam Alkitab itu diceritakan ya. Dia dirabi Lea. Lea memberi banyak anak kepada Yakub. Tapi kemudian Yakub masih tetap cinta pada Rachel. Nah,
Setelah itu Yakub menikahi Rahel. Lah Lea punya apa ya, mbok emban lah, kayak pembantu gitu ya. Namanya Silpa, supaya mendapat cinta dari Yakub, Silpa itu diberikan, ya sudah, iki baturku Rabinen, ya, ini untukmu. Lah Rahel juga, oh aku yang duwe batur Bilha, ya wis iki Rabinen. Tapi dari semua anak yang lahir dari 2 + 2 istri itu, tetap yang paling disayangi Yakub anaknya siapa? Anaknya Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin kalau di dalam Alkitab. Sampai-sampai kakak-kakaknya Yusuf dan Benyamin itu dendam. Dendam yang sangat dahsyat sampai suatu saat Yusuf yang dianggap sebagai anaknya Rahel, yang paling dicintai oleh bapaknya itu dijual oleh kakak-kakaknya. Dijual ke para pedagang, ya, keturunan Ismail, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi dari situ mulai dari Ibrahim, anaknya Ishak, lalu kemudian anaknya maneh Yakub, anaknya maneh Yusuf. Yusuf harus menanggung trauma lintas generasi itu. Nah, dari situ saya belajar apa? Walaupun ini para nabi, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah, tapi kalau gak beres, trauma nih, kisah hidupnya itu bisa jadi ontran-ontran, dan bahkan kan dampaknya sampai sekarang tuh. Orang boleh menganalisis, oh itu politik, itu apa. Tapi kalau menurut saya, itu trauma lintas generasi. Yang bahkan sampai entah berapa ratus atau berapa ribu generasi di bawahnya, ya tetap ngono. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita itu kemudian mengatasi trauma lintas generasi? Ya, pertama kita harus berempati terhadap orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita itu kemudian pilih kasih, ya kan banyak ya orang yang sudah umur 40, 50 tapi masih ada ganjelan sama bapak ibunya karena merasa bapak ibunya itu lebih sayang terhadap saudaranya. Ya kita harus tahu bahwa orang tua kita itu kalau seperti itu pasti mengalami trauma. Berempati, oh lah dulu dia adalah anak ragil yang disio-sio sama Bapak Ibu disio-sio sama Mas dan Mbak E. Nah, kalau sekarang ibuku itu paling sayang dengan anak sing ragil, gak sayang mbak aku, itu namanya trauma lintas generasi. Ya kita harus berempati. Kenapa orang tua aku ini memaksa terus aku, katakanlah untuk misalnya belajar, 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 oh, sudah menikah tetap disuruh belajar. Oh ya karena dulu dia pengen sekolah nggak bisa. Itu namanya ikut merasakan lah. Maka kita harus tahu ceritanya orang tua kita itu bagaimana. Kenapa ini orang kok senengannya pengen menang terus? Oh iya, dulu dia selalu ditindas. Itu namanya empati. Lalu yang kedua kita harus mengakui bahwa kita sendiri terluka oleh perlakuan orang itu. Mengakui setiap luka, kehilangan, ketakutan, dan menghadapi. Kalau kita itu kehilangan, sebetulnya terluka, tapi kemudian gak diakoni, itu jadi trauma. Tapi kalau kita mengakui, namanya bahasa Inggrisnya acceptance, acceptance. Jadi kita itu menerima, mengakui itu. Ya memang aku terluka, tapi ya sudah harus dihadapi. Ya memang saya susah, tapi ya sudah, mau bagaimana lagi. Itu penting tahap itu. Nah, tahap ketiga kemudian memaknai atau supaya luka itu bukan hanya menghasilkan sesuatu yang buruk, tapi punya pengertian baru, hikmah yang lebih positif. Iya ya, kalau dulu saya tidak pernah kehilangan, maka saya tidak menjadi orang seperti sekarang ini.
Nah, itu namanya apa? Memberi hikmah yang lebih positif. Kalau dalam dunia psikologi, memang itu kadang-kadang disebut sebagai cognitive dissonance. Ya, sakjane pengen sepatu abang, tapi karena duitnya isone gawe tuku sepatu putih, ya wes sepatu putih luwih apik. Tapi tetap memberi makna pada luka itu positif. Ya. Dan yang keempat, kita harus berani menjalani hidup dalam perspektif yang berbeda, ya, sudut pandang yang berbeda, open-minded, cara berpikirnya terbuka. Nah, Yusuf itu tidak lagi dibayangi trauma. Walaupun Ibrahim melakukan dosa favoritisme, Ishak dosane ya podo favoritisme, Yakub dosane ya podo favoritisme, suatu saat Yusuf yang dibuang itu, kalau dalam tradisi Alkitab, jadi wakil rojo di Mesir. Menjadi raja di Mesir karena dia dibuang, lalu kemudian dia beroleh barokah dari Tuhan, lalu saudara-saudaranya itu datang pada saat itu. Karena kondisi di Israel, di Palestina penuh kekeringan, mereka datang ke Mesir untuk mencari, untuk bisa membeli makan, membeli gandum. Lalu Yusuf mengatakan, engkau memang sudah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mengatur apa yang baik. Jadi Nabi Yusuf ini bisa melihat menjalani hidup dalam perspektif yang berbeda. Sehingga menghayati luka, pengkhianatan, ketidakadilan, yaitu bagian dari rencana Allah. Nah, kalau sudah begitu, kita tidak akan trauma lagi. Nah, oleh karena itu, meskipun ini diskusi antar agama, tapi menurut saya penting bagi kita untuk melihat rumah kita masing-masing. Rumah itu adalah titik awal kebiasaan-kebiasaan dibentuk. Kalau kita membentuk anak-anak kita dengan trauma, ya nanti rumah kita jadi rumah trauma. Sebab ketika kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah itu terus dikembangkan, nantinya kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membentuk kehidupan kita. Jadi sejenak saya mengajak kita kembali ke rumah dulu. Ya, memang dunia sedang perang, Indonesia sedang masa transisi, intoleransi ya tentek gitu ya. Tapi mari kita kembali ke rumah tangga kita dulu, menyelesaikan trauma intergenerasi yang ada dengan berempati kepada orang tua kita, mengakui luka, memaknai luka, dan menjalani hidup dalam perspektif yang berbeda. Ya, itu yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya berterima kasih, tapi juga sekaligus memohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin menyinggung atau kurang pas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya, terima kasih Pendeta Andri. Luar biasa sekali pemaparannya untuk tema kita pada malam hari ini, trauma intergenerasi. Sangat menarik menurut saya, dan saya itu memang melihat eh, seperti orang tua yang memperlakukan atau mendidik anaknya itu ya kadang itu memang sesuai dengan apa yang telah mereka rasakan selama ini. Itu saya sering melihat seperti itu, orang tua seperti itu, dan itu sangat berpengaruh memang terhadap dan membentuk karakter anak itu nantinya seperti apa, keras atau lembut atau apa, itu dibentuk dari orang tua. Mereka melihat orang tua mereka sering seperti itu, mereka akan jadi seperti itu juga gitu. Yang itu saya sering melihat seperti itu. Terus ini tadi saya ada tadi yang toxic parent ya, itu saya tertarik dengan overprotective tadi itu. Itu seringkali itu yang seperti itu apa benar nih, apa benar nih? Saya tanya ibu-ibu itu apa benar itu Pak Pendeta? Karena saya pernah mendengar ya satu apa itu ungkapan bahwa seorang ibu itu eh,
tidak ingin anaknya kenapa-napa gitu. Tapi kalau seorang ayah tidak ingin anaknya tidak bisa apa-apa gitu. Jadi yang sering overprotective ini seorang ibu. Apakah benar seperti itu? saya, saya pernah dengar ungkapan seperti itu. Iya, ini tadi mulai dari menjelaskan apa itu trauma, lintas generasi, terus cara-cara mendidik orang tua kepada anaknya, sampai pada cara-cara untuk bagaimana cara mengatasi trauma lintas generasi tersebut. Sudah sangat jelas tadi, sudah dijelaskan semua oleh Pendeta Andri, dan kita sekarang ke penanggap. Ya, ini tadi disampaikan Pendeta Andri, mungkin ada cerita-cerita di dalam agama kita masing-masing yang berkaitan atau yang mengisahkan tentang trauma lintas generasi ini. Ya, dan di sini sudah hadir penanggap dari agama Hindu, yaitu Ibu Ketut Nurhoki. Ya, selamat malam, Ibu Ketut Nurhoki. Apa sudah bisa bergabung? Ya, Ibu Nurhoki. Oke, karena mungkin masih ada sesuatu, kita coba panggil penanggap lain. Ini sudah bergabung di sini, ada dari Buddha, ada Bante Tejapuno. Ya, selamat malam Bante. Selamat malam. Selamat malam Bante. Apa kabar Bante? Sehat, terima kasih Mbak Niken. Ya, iya Bante, ini tadi menarik sekali Bante. Jadi ya memang semuanya itu dari rumah kita dulu itu ya. Semuanya terbentuk dari lingkungan keluarga, itu yang sangat penting yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Andri. Ya, silakan langsung saja menanggapi Bante. Ya, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih, Ko Andri. Luar biasa hari ini, banyak sekali hal-hal yang berguna, bermanfaat untuk semuanya. Karena tadi yang diuraikan banyak berhubungan dengan kehidupan yang kebanyakan dipilih oleh kebanyakan orang, yaitu berhidup berumah tangga, bagaimana ngurus rumah tangga, bagaimana menjadi pasangan yang baik, menjadi orang tua, ataupun bahkan menjadi anak yang baik. Yang mungkin saya bisa ngambil sarinya saja bahwa bahagia atau tidaknya rumah tangga tergantung sepenuhnya kepada semua anggota keluarga itu, bukan tergantung pada tetangga. Jadi di dalam salah satu sutta yang disampaikan oleh Buddha tentang Manggala Sutta itu tentang berkah utama. Di situ disampaikan bahwa asewana cak balanang pandita nanca sewana puja cak pujaniyanang manggalam utama. Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan orang yang bijaksana, menghormat kepada yang patut dihormat, itu adalah berkah utama. Dan tentu kita mempelajari ajaran agama itu sebenarnya kan ingin merubah diri kita sendiri. Tapi banyak memang kita selalu berpikir bagaimana merubah orang, bagaimana supaya orang itu bisa berubah. Tapi sebenarnya yang tepatnya kita yang harus berubah. Kalau kita berpikir mau merubah orang, ya tentu akan menjadi satu permasalahan bagi diri kita. Karena belum tentu orang yang kita mau rubah itu bisa dengan mudah untuk melakukan itu. Orang punya pandangan, orang punya pemikiran, orang punya karakter masing-masing. Yang pastinya kita mencoba untuk menerapkan apa yang kita yakini dimulai dari diri kita sendiri. Nah, ini ada satu cerita tentang kehidupan seorang raja, yang dimana raja ini sakit matanya. Dan di seluruh penjuru kerajaan
Tidak ada dokter, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan dari sakit mata sang raja. Sampai akhirnya kedatanganlah orang yang bijaksana yang menyarankan kepada sang raja supaya raja bisa sembuh matanya. Maka sang raja ini disarankan untuk setiap hari melihat warna-warna hijau. Warna hijau, warna yang menyejukkan begitu. Nah, karena dia seorang raja, maka dia mentitahkan kepada penggawanya, kepada masyarakatnya untuk semuanya dirubah menjadi warna hijau, dicat warna hijau. Tentu semuanya itu menimbulkan konflik, karena ada yang suka atau tidak suka dengan warna hijau itu. Nah, akhirnya karena terjadi kegaduhan begitu besar, karena masalah warna, rajanya ingin sembuh matanya, tapi dengan cara merubah semua yang ada di luar dirinya. Tapi kemudian terjadi konflik, sang orang bijaksana datang dan menyampaikan raja untuk supaya sang raja itu bisa sembuh, bukan harus semuanya dicat dengan warna hijau. Maka cukup dengan sang raja menggunakan kacamata warna hijau, maka semuanya akan nampak hijau. Di sini menceritakan untuk merubah pola pandang pemikiran dari diri kita sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada satu peristiwa. Ada seorang anak yang dia belajar menjalani kehidupan sebagai seorang samana, tidak berumah tangga, menjadi samanera, yaitu calon biku. Dia cuma 2 minggu dalam menjalani latihannya. Nah, setelah dia belajar, ingin membuat orang tuanya itu juga berubah begitu. Karena menurut konsep pemikiran sang anak setelah dia belajar, orang tuanya itu menjalani hidup tidak sesuai dengan hal yang benar, tidak hal yang patut begitu. Yang membuat orang tuanya stres, depresi, suka marah-marah di usia tua. Nah, maka karena itu anaknya ingin orang tuanya itu hidupnya di usia tua itu happy. Maka karena itulah dia ingin orang tuanya berubah. Tapi karena dia sebagai seorang anak, terjadilah bentrokan antara anak yang ingin merubah orang tua, sedangkan orang tua berpikirnya anaknya ini semakin kurang ajar. Begitu. Nah, suatu saat datang ke saya dan saya sampaikan kepada dia, kamu itu siapa ingin merubah orang tuamu? Kamu harusnya belajar ajaran agama untuk merubah diri kamu sendiri supaya menjadi baik. Tempatkan posisi kamu dengan tepat di posisi kamu. Kalau kamu sebagai anak, ya bagaimana menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, melayani, menghormati, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tua, mempersiapkan diri menjadi ahli waris yang baik dengan belajar, dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dan senantiasa menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik keluarga. Nah, kalau kamu bisa merubah cara hidupmu seperti itu, saya yakin orang tuamu akan berubah. Nah, akhirnya setelah dia pulang, dia lakukan itu, perubahan sikap bagaimana menghormat, berbakti kepada orang tuanya. Nah, melihat perubahan sang anak, orang tuanya akhirnya menyampaikan, kapan-kapan kalau ada Bante datang, ajak ke sini. Begitu. Jadi dia berpikir untuk mau berubah setelah anaknya sendiri berubah. Kalau anaknya tidak mau berubah, orang tuanya juga mau tidak berubah, akhirnya terjadi benturan yang keras antara orang tua dan anak yang akhirnya rumah tangga itu tidak bahagia, tidak harmonis, tidak bahagia. Nah, maka karena itu kalau tadi disampaikan di depan itu tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Karena semakin kita masih kecil, itu semakin kita itu dengan mudah meniru, mencontoh dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Kecuali kalau orang sudah matang di dalam spiritualnya, mungkin dia bisa mengambil satu keputusan dengan bijak segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan hidupnya. Tapi kalau dia itu belum memiliki kondisi demikian, belum kedewasaan, kematangan spiritual, kebijaksanaan,
maka dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar dari orang-orang di sekelilingnya, itu akan membentuk karakter dia. Makanya kadang-kadang walaupun dididik dengan baik di rumah, tapi kalau kemudian pergaulannya tidak baik, anak ini bisa berubah menjadi tidak seperti yang kita harapkan karena faktor pergaulan. Nanti kalau dia tidak seperti teman-temannya, ya mungkin disindir-sindir, kamu di sini ini sok alim, sok suci, dan lain sebagainya. Akhirnya karena enggan, karena sungkan, dan lain sebagainya, lama-lama ya sedikit-sedikit ngikut, sedikit-sedikit manut sama teman-temannya tadi. Karena memang belum memiliki kedewasaan. Tapi kalau orang yang mungkin dewasa, orang yang bijak gitu ya, selama di dalam sebuah perjalanan hidupnya, apabila ia tidak menemukan teman yang lebih baik atau setidaknya sepadan dengan dirinya, maka dia lebih baik berjalan seorang diri. Karena tidak ada tempat untuk berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana tadi. Ini beda kalau misalnya niatannya kita bergaul dengan orang yang tidak bijak tadi adalah untuk mencerahkan, ini lain ceritanya. Tapi kalau kondisi kita sendiri belum matang, belum bijak, begitu kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita bisa menjadi seperti itu. Seperti dengan siapa kita berkumpul dan bergaul. Kemudian dianjurkan untuk bergaul dengan orang yang bijaksana. Itu adalah menjadi berkah utama. Jadi kita juga memang sangat berharap juga di kepemimpinan presiden-presiden kita dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain ini kan ya ada segi baik-baiknya di setiap kepemimpinan dari pemimpin kita. Tapi harapan kita selalu akan ada generasi yang lebih baik daripada generasi yang sudah baik yang ada saat ini. Sehingga karena itulah ya kita menyarankan untuk berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bijaksana. Misalnya kalau untuk berpengetahuan luas secara duniawi ya menuntut ilmu setinggi-tingginya, sekolah, kuliah, misalnya demikian. Tapi harus disertai dengan pengetahuan spiritual untuk mengendalikan dirinya supaya tidak menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki ke arah yang tidak baik. Jadi saya beberapa waktu juga sampaikan bahwa negara ini tidak kekurangan orang pintar. Banyak sekali orang-orang yang pintar. Tapi negara ini juga menjadi rusak karena perilaku-perilaku orang yang pintar tadi, yang tidak bisa menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi bangsa negara ini. Seperti itu. Jadi berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang baik. Salah satunya misalnya menyarankan anak-anaknya pergi ke tempat ibadah, di mana saya yakin orang pergi ke tempat ibadah itu untuk mendapatkan asupan pengetahuan rohani untuk mampu timbulnya keyakinan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam menyikapi segala sesuatu apapun, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Begitu. Kalau yang baik mungkin bisa ditiru, dicontoh, diteladani, dan terus dikembangkan dengan baik. Kalaupun misalnya ada yang tidak baik, dia mampu untuk mengendalikan supaya tidak melakukan hal demikian. Nah, kemudian dikatakan menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Ya, sebagai anak yang patut dihormati adalah orang tuanya. Sebagai murid yang patut dihormati adalah gurunya. Sebagai yang muda yang patut dihormati adalah orang tua, orang yang lebih tua. Sebagai generasi muda yang patut dihormati adalah generasi yang sudah tua. Tapi kalau kita melihat, ya banyak mungkin bagian dari kita semuanya yang sulit untuk bisa menghargai jasa orang. Sulit mengatakan terima kasih lah, sulit untuk mengatakan maaf atau minta tolong segala macam, itu sangat sulit sekali. Jadi itu kata-kata yang mungkin harus sering kita tanamkan juga. Terima kasih misalnya, maaf misalnya, atau apa ya namanya, tolong misalnya. Gak apa-apa, kita kan memang hidup tidak bisa sendiri, kita hidup harus bersama dengan yang lainnya untuk bisa hidup rukun, hidup damai, bisa membangun peradaban dengan lebih baik lagi. Nah, perlunya kita menghormat kepada yang patut dihormat. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, menuntun diri kita dengan sebaik-baiknya ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai yang terbaik. Ini kan perlu proses, hidup ini kan perlu proses. Dan di dalam salah satu Manggala Sutta juga di syair berikutnya itu dikatakan bahwa
eh, terlahir di tempat yang sesuai berkat timbunan kebajikan masa lampau dan menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Jadi kalau kita punya timbunan-timbunan kebaikan, harta karun, harta kebajikan di kehidupan sebelumnya, kalaupun misalnya saat ini lahir, pasti kita akan terlahir di dalam kondisi yang baik. Nah, karena kita di Buddhis ini mengenal konsep kelahiran kembali. Ya. Ada 31 alam kehidupan. Jadi ada 1 alam manusia, ada 4 alam menderita dari mulai alam binatang, peta asura, dan bahkan kemudian neraka. Ada 26 tingkatan alam surga. Nah, ada 31 alam kehidupan. Nah, sehingga ada kalau orang keluarganya baik, suami istri baik, punya moral yang baik, suka memberi, membantu segala macamnya. Suami istri yang baik ini kalaupun memiliki anak juga pastinya dari anak-anak yang baik. Dari alam-alam yang baik kemudian bisa lahir di dalam keluarga itu. Tapi kalau suami istri ini tidak baik, ya mereka bisa mendapatkan anak dari alam-alam yang rendah, yang bisa saja anaknya ini menjadi tidak baik, tidak berbakti, menjadi anak-anak yang durhaka, seperti itu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan karena timbunan kebajikan masa lalu, masa lampaunya, kalau punya kebajikan yang baik, dia terlahir di dalam keluarga yang baik, orang tua yang baik, sandang, pangan, papan semuanya bisa terpenuhi dengan baik, ketemu guru yang baik, teman yang baik, pasangan hidup yang baik, dan bahkan segala apapun yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses. Nah, ini karena ada nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukan sebelumnya, dan kemudian kehidupannya sekarang ini dia gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kebaikannya itu akan terus memperoleh kebaikan yang lebih dan lebih. Maka perumpamaannya di sini orang dari kondisi terang menuju ke tempat yang terang. Dari kondisi yang baik, kemudian memanfaatkan dengan baik, dan hasilnya juga menjadi semakin lebih baik, menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang kondisi dari terang menuju ke tempat yang gelap, punya timbunan kebajikan di masa lalunya. Tapi di kehidupannya sekarang walaupun semuanya ada, dia tidak gunakan, tidak manfaatkan dengan baik. Dia tidak mau sekolah, tidak mau kuliah, dia berkumpul bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ya, walaupun sebanyak apapun harta diwariskan kepada anak seperti itu, habis ludes begitu kan. Jadi itu dari kondisi yang baik menjadi tidak baik karena kehidupannya yang sekarang yang dia tidak gunakan, tidak manfaatkan dengan baik. Tapi ada satu lagi, orang yang dari kondisi tempat yang baik menuju ke tempat yang tidak baik, atau yang dari tempat tidak baik menuju ke tempat yang baik. Jadi mungkin saja kita tidak cukup punya timbunan kebajikan di masa lalunya sehingga keluarganya lahir di keluarga yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, tapi dia mau berusaha, dia mau berjuang di dalam kehidupannya sekarang untuk melakukan hal yang berguna, bermanfaat. Mungkin bisa dikatakan sesusah-susahnya saya saat ini saya tidak akan melakukan hal yang buruk yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama, misalnya seperti itu. Sehingga karena upaya-upaya yang dia lakukan itu pula, kondisinya dari tidak baik, merubah kehidupannya menjadi lebih baik, karena saat ini dia merubah kehidupannya dengan lebih baik, lebih baik. Nah, tapi ada yang lebih parah daripada itu, sudah lahirnya di dalam kondisi tidak baik karena tidak cukup kebajikan. Dia terlahir di dalam keluarga yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, sarana kebutuhannya juga tidak terpenuhi dengan baik. Setelah itu dia melakukan hal-hal yang tidak baik karena alasan-alasan itu semua. Maka karena itu hidupnya juga bukan menjadi lebih baik, tapi semakin terperosok pada kehidupan yang tidak baik. Maka karena itu semuanya sepatutnya sih menurut saya harus mengarahkan ke dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa menyelesaikan semua urusan di dunia ini. Sampai kita mungkin meninggal dunia pun urusan dunia ini tidak akan pernah selesai. Kecuali kita menyelesaikannya dari diri kita sendiri. Ya setidaknya diri kita sendiri selesai. Kalau kita sudah bisa melakukan itu
itu sudah bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita menyampaikan sesuatu juga bisa didengarkan, bisa dihargai karena kata-kata yang disampaikan oleh orang yang melaksanakannya. Maka syair yang terakhir, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Ya, semoga kita selalu memiliki belas kasih sayang, cinta kasih yang selalu kita pancarkan melalui pikiran, ucapan, perilaku kita sehingga kita bebas dari kebencian. Semua orang, semua makhluk, semoga semuanya hidup damai dan bahagia. Sekian apa yang saya sampaikan, sedikit dari menambahi apa yang tadi disampaikan Pak Andri yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk wawasannya dan saya tutup. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih Bante Tejapunai yang sudah memberikan tanggapan atas tema kita pada malam ini. Tadi ditekankan bahwa selain dari keluarga itu ditekankan juga lingkungan itu sangat berpengaruh. Harus tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Harusnya bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Ini kalau di kajian Islam itu wong kang saleh kumpulono, seperti itu. Jadi seringlah berkumpul dengan orang-orang bijak karena orang-orang bijak itu jadi baik, jadi bijak dan bajik gitu. Jadi hasilnya itu baik kalau orang-orang bijak itu apa-apa itu jadi baik hasilnya itu. Jadi tadi yang diungkapkan disampaikan oleh Pendeta Andi juga seperti yang apa, menyikapi musibah-musibah tadi menjadi sesuatu sukacita yang menurut Nabi Yusuf itu adalah rencana Tuhan. Ya kalau di kitab-kitab tasawuf kayak yang diajarkan di sini gitu, jadikan musibah itu menjadi muhibah gitu. Jadi orang bijak itu musibah yang terlihat seolah-olah buruk akan dijadikan muhibah, akan menjadikan sesuatu yang hasilnya. Ya, ya terima kasih Bante atas tanggapannya. Dan di sini kita panggil ada dari agama Islam lebih dahulu karena ini Ibu Irma ada keperluan. Setelah ini kita panggil Dr. Irma Soraya MPD, dosen UN Sunan Ampel Surabaya. Ya, selamat malam Ibu Irma. Apakah sudah bisa bergabung? Baik, sepertinya belum bisa langsung bergabung. Kita panggil yang sudah kelihatannya sudah ready ini, Bu Ketut Nur Hoki dari agama Hindu. Ya. Selamat malam Mbak Niken. Malam Bu Ketut, apa kabar? Baik-baik, sehat. Mbak Niken juga sehat ya. Iya ya. Oke. Mengikuti FB-nya Bu Ketut Nur Hoki ini luar biasa. Senang sekali, bahagia hidupnya ya. Kita harus Amin. harus bahagia. Harus bahagia dan semangat. Ya, sekali. Iya, silakan Bu Ketut. Terima kasih Mbak Niken. Selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Tongtien. Salam. Rahayu, salam kebajikan. Merupakan sangat bahagia bisa bergabung di IMP pada malam hari ini. Luar biasa, bagus sekali temanya untuk Pendeta Andre, bagus sekali. Nah, kalau dari agama Hindu, kita harus sadari bahwa di dalam agama Hindu itu ada karma pala. Jadi terutama
Yang pertama, titik pertama itu adalah dari orang tua. Jadi orang tua sendiri yang memiliki trauma masa lalu, gitu ya. Jadi dia menjalani mungkin orang tuanya ada yang pada awal dahulunya dia menderita atau berkelimpahan atau kekurangan, itu merupakan karma pala. Jadi hasil dari perbuatan kehidupan sebelumnya. Nah, itu yang harus disadari bahwa dia harus menjalani. Kemudian bukan berarti bahwa dia menjalani masa lalunya itu akan dia harus balas dendam ke anak-anak. Nah, itu yang harus disadari bahwa kita menjalani karma di masa lalu. Sehingga dia harus menyadari bahwa harus dia terima. Baik itu berkelimpahan atau dalam penderitaan, dia harus bisa menyadari dan bisa mensyukuri apa yang dihadapi pada saat itu. Sehingga dia bukan membentuk menjadi karakter yang apa yang dia alami terdahulu. Karena kunci dari pola asuh itu adalah pertama itu dari orang tua. Orang tua menjadi panutan, apapun tindak tanduk dari orang tua itu akan membentuk karakter dari si anak itu sendiri. Nah, berangkat dari sana, jadi kalau kita, si orang tua ini bisa menyadari bahwa itu kita menjalani karma, kemudian dia harus lebih baik ya dari sebelumnya untuk membentuk, mendidik putra putrinya untuk lebih baik, sehingga dia bisa mengontrol emosinya kepada anak-anaknya. Jadi mendidik dengan kata-kata yang indah, yang baik pada anak-anak. Kemudian bisa bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nah, kalau di di agama Hindu ada Trikaya Parisudu. Bagaimana kita mencerminkan cara berpikir yang baik kepada anak-anak agar kata-kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi positif dalam mendidik putra-putrinya. Kemudian agar terrealisasi menjadi perbuatan yang baik. Ya dengan lemah lembut, ya baik itu kata-kata maupun dalam tindakannya kepada anak-anak. Nah, apabila orang tua sudah menyadari seperti itu, dia bisa menahan egonya, jadi penerimaannya. Dia bisa menerima egonya, bisa menahan egonya dalam menyikapi, menghadapi putra-putrinya yang bermacam-macam karakter. 2 anak, 2 karakter. 3 anak, 3 karakter. 4 anak, 4 karakter. Ini yang harus disadari oleh orang tua. Jadi di sanalah kuncinya. Jadi penerimaan sehingga orang tua bisa mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih, tidak dengan kekerasan. Kemudian memberikan kebebasan, tapi tetap dalam pengawasan. Sekarang menjadi orang tua itu lebih berat mungkin ya, karena tantangannya masa sekarang ini sangat berbeda dengan masa lalu. Dengan teknologi itu kan ada positif, ada negatifnya. Kemudian lingkungan, pergaulan anak-anak kita juga bervariasi. Ya, tidak perlu jauh-jauh keluar rumah, dia hanya melihat apa aja sudah bermacam-macam tindakan entah itu baik, entah buruk, itu ada di sana. Jadi tantangan sangat berat sekarang untuk menjadi orang tua. Nah, jadi kuncinya pada mulai dari orang tua. Bagaimana cara kita menahan
ego kita, emosi kita untuk menghadapi anak-anak yang bermacam-macam karakter. Nah, dengan kita memberikan contoh bagaimana berkata yang baik, berbuat yang baik, kemudian kita selalu menekankan kepada mereka untuk selalu bahwa kita semua bersaudara, Wasudewa Kutumbakam, sehingga kasih sayang itu akan tumbuh dengan perlahan pada diri si anak. Akan tumbuh rasa empati pada orang lain, pada orang tua, ya, kepada sesama. Jadi dengan memang di dalam keluarga itu harus dipenuhi dengan kasih. Sulit memang, tapi itu harus kita pelajari ya. Semakin kesini kita semakin mempelajari. Jadi harus betul-betul untuk kita semua para orang tua, kita harus betul-betul sadari bahwa tantangan kita lebih berat. Ya, jadi apapun itu bahwa tetap kembali kepada kita, pada orang tua, untuk menanamkan pada diri kita, kita harus menerima apa yang ada. Kemudian bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, di dalam agama Hindu itu ada catur guru. Ya, jadi kita harus menekankan juga pada anak-anak mulai sejak dini. Itu kita harus tekankan pada catur guru ini, yaitu pertama adalah guru swadhyaya. Ya, jadi kita harus bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasya, di Tuhan Yang Maha Esa. Kita berjalan harus mengikuti rel-rel sesuai dengan rel agama kita. Karena agama adalah tuntunan untuk kita berjalan supaya selamat, kemudian bagaimana menjalin yang baik, hubungan baik pada sesama, lingkungan, dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada guru rupaka, bagaimana anak-anak kita ajarkan untuk selalu hormat pada orang tuanya. Nah, kita selalu menanamkan rasa baktinya pada orang tua, bagaimana bertutur kata yang baik, sopan, kemudian apa yang harus dilakukan, bisa membantu orang tua, jadi rasa empatinya di rumah. Ya, mungkin itu jadi hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Kemudian guru pengajian. Jadi bagaimana dia bisa hormat kepada guru yang di sekolah maupun para resi yang mengajarkan mereka, sehingga dia selalu mempunyai kita didik sejak dini agar mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi dari keempat ini yang kita tanamkan pada si anak-anak sejak kecil, sehingga kita mungkin ya, jadi sehingga kita bisa membentuk ya pribadi karakter anak-anak kita ini dengan menjadi anak yang bakti, kemudian mengerti etika, kemudian sopan santun pada orang lain. Kemudian apapun yang kita lakukan ini, lingkungan yang sangat juga mempengaruhi. Ya. Apabila di dalam rumah tangga atau di dalam rumah, dia tidak mendapatkan kasih, kemudian contoh yang baik dari orang tua, kemudian orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya. Nah, ini yang berbahaya. Sangat mudah apabila dia masuk ke dalam, di luar rumah kita, terhadap lingkungan-lingkungan
yang mengajarkan tidak baik pada si anak, sehingga membentuk generasi yang menjadi apatis, mungkin kemudian selalu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, yang egois dan sebagainya, yang negatif-negatif. Nah, sehingga PR besar ya untuk kita sebagai orang tua itu, yaitu ya sadari semua penerimaan, kemudian kuatkan, jaga emosi kita untuk bisa memberikan kasih, kemudian contoh yang baik pada anak-anak, sehingga menjadi generasi yang bisa membuat yang positif, memberikan aura-aura positif pada lingkungannya, kemudian dia mempunyai kreativitas yang positif, yang bisa dapat membuat dirinya ya, menjadi contoh untuk lingkungannya, untuk keluarganya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi, mari kita selalu bersama-sama menanamkan ulas kasih, empati, peduli sosial pada anak-anak, yang kuncinya adalah pada orang tua, keluarga, dan lingkungan, seperti apa yang tadi yang disampaikan oleh itu sama ya dengan kami. Jadi semoga generasi berikutnya ini nanti kita putus pada orang tuanya dulu, ini jangan membawa trauma-trauma yang dulu. Sadari kita penerimaan, kalau di Hindu itu bahwa dia membayar karma yang dulu, jadi itu sadari, membuat dia semakin kuat, sehingga membentuk generasi yang baik dan bisa membanggakan. Oke, saya kira itu saja dari kami. Om Santi 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 Om. Salam semua saudara. Saudara, terima kasih Bu Ketut Nur Hoki, menarik sekali, sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Andri dan juga Bante Teja tadi, bahwa orang tua dan lingkungan itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak itu nanti jadinya gitu. Anak itu berkarakter seperti apa itu orang tua. Dan di sini tadi disampaikan bahwa orang tua adalah titik utama gitu. Jadi kalau anak-anak itu tidak mendapatkan yang bagus atau kasih sayang yang bagus dari orang tua atau keluarga, maka selanjutnya jika jatuh pada lingkungan atau bergaul di lingkungan yang membahayakan, itu sangat berbahaya sekali bagi kehidupan generasi muda kita. Iya, sangat, makanya lingkungan itu juga sangat penting kedua setelah keluarga. Iya. Ya, terima kasih Bu Ketut Nur Hoki. Sama-sama Mbak Niken. Ya, selanjutnya saya akan panggil kembali dari tokoh dari agama Islam, Ibu Irma Soraya. Selamat malam, apakah sudah bisa bergabung? Ibu Irma Soraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, iya sudah bergabung di sini Ibu Irma Soraya. Ya, saja menanggapi Bu Irma untuk tema kita pada malam hari ini, trauma intergenerasi. Ya, silahkan. Baik, pertama mohon maaf, mungkin ini agak sedikit error dengan laptop sehingga saya tidak bisa menyalakan kamera. Jadi, ya. Baik, monggo. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Kita hormati dan yang mulia Buya Nizam. Mohon maaf. Bapak Ibu para tokoh agama yang luar biasa secara istiqomah berdiskusi untuk pengembangan pengetahuan. Yang saya hormati
Mbak Wulan, juga Mbak Niken sebagai moderator yang luar biasa. Dan tadi saya juga sudah mendengar paparan dari Pendeta Andri yang luar biasa, dilihat dari psikologi kalau tidak salah ya, ada 3 poin besar pada ada 3 model utama trauma intergenerasi. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar, walaupun sedikit agak error ini. Oke, Mas Firma, suaranya jelas kok. terima kasih. Ya. Mungkin saya tidak menanggapi atau memberikan komentar dalam perspektif agama, tapi saya mungkin lebih pada bagaimana trauma intergenerasi ini dilihat dari perspektif pendidikan dan juga mungkin moderasi beragama. Saya sedikit mengulas kembali terkait dengan definisi trauma intergenerasi agar mungkin tidak salah persepsi ya. Saya mendengar tadi luar biasa Pendeta Andri menjelaskan tentang trauma intergenerasi. Menurut saya memang tema ini sangat relevan, terutama di saat ini, di mana generasi yang saat ini ada di depan kita adalah generasi yang sangat jauh dari kehidupan kita dulu. Ya, ada generasi Z, ada generasi milenial yang mungkin sekarang sudah mulai berada di level-level yang cukup signifikan untuk menduduki posisi-posisi. Kemudian ada generasi alfa. Nah, ini tentu bagaimana trauma intergenerasi ini harus terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melihat ini dari perspektif pendidikan dan moderasi beragama. Penyebab trauma intergenerasi dalam konteks beragama itu dilihat bisa jadi ada 3. Jadi ada peristiwa atau konflik berbasis agama, ada diskriminasi sistematis, ada kekerasan dalam pendidikan agama. Penyebab-penyebab ini misalnya peristiwa kekerasan atau konflik berbasis agama ini akan menyebabkan kekerasan fisik dan emosional pada suatu kelompok yang bisa menimbulkan trauma mendalam pada generasi yang mengalaminya. Ya, secara tadi sudah disampaikan bahwa trauma intergenerasi adalah trauma yang dialami oleh satu generasi, namun dampaknya bisa dirasakan oleh generasi berikutnya, baik secara emosional, psikologis, atau bahkan sosial. Nah, kekerasan dalam atau dampak trauma intergenerasi, kalau dilihat dari moderasi beragama, tentu ada beberapa hal yang bisa dikaji. Perspektif negatif terhadap agama itu juga menjadi salah satu dampak trauma intergenerasi. Jadi trauma ini bisa menyebabkan generasi berikutnya memiliki pandangan negatif terhadap agama atau kelompok agama tertentu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pendeta Andri. Kemudian ini juga berdampak pada kecenderungan untuk menjauhi agama. Dalam beberapa kasus trauma ini menyebabkan generasi muda menjauh dari agama sebagai bentuk perlindungan diri. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kondisi atau kasus tersebut menjadi semakin kental karena generasi saat ini lebih banyak kehidupannya lebih banyak atau dekat dengan gadget daripada berkehidupan sosial dengan masyarakat. Nah, tentu kecenderungan menjauhi agama menjadi semakin tinggi. Kemudian ada polarisasi sosial. Pada trauma ini yang terjadi adalah berkelanjutan dan dapat menyebabkan polarisasi yang lebih tajam antara
antar kelompok agama yang berbeda dan menghambat dialog moderasi. Nah, pola trauma yang lain adalah pola pewarisan melalui narasi keluarga misalnya. Tadi juga diceritakan kisah-kisah tentang penderitaan yang dialami oleh para leluhur yang diceritakan dalam keluarga atau komunitas akan memperkuat rasa takut atau marah terhadap kelompok agama lain. Ini juga tadi sempat disampaikan oleh Pendeta Andri bagaimana ini terjadi. Jadi terutama pada minoritas. Dalam hal ini minoritas tidak hanya pada tataran agama, tapi juga ras dan lainnya. Nah, pola pewarisan trauma juga terjadi jika generasi yang ada saat ini tidak mengalami langsung, tetapi mereka mengalami trauma yang tetap, yang bisa menginternalisasi rasa takut atau kecemasan atau kebencian. Tentu rasa-rasa ini akan menjadi semakin mendalam ketika dalam pengasuhan atau interaksi sosial mereka tidak terlalu bagus. Pola pewarisan trauma juga akan muncul pada pengulangan siklus kekerasan. Dalam hal ini, tanpa pemahaman dan penyembuhan yang tepat, trauma ini bisa memicu perilaku agresif atau defensif dalam situasi keagamaan. Apa yang bisa dilakukan lewat moderasi beragama untuk mengatasi trauma intergenerasi ini? Salah satu yang dilakukan adalah sebenarnya di IMP ini sudah dilakukan pendekatan moderasi agama yang luar biasa dan ini sudah istiqomah dilakukan. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu pendekatan yang bisa mengatasi trauma intergenerasi pada generasi-generasi yang saat ini mengalami trauma-trauma tersebut. Jadi diadakan dialog antar generasi, dialog membuka ruang dialog antar generasi, antar umat beragama untuk membahas pengalaman dan trauma secara terbuka dengan tujuan memahami dampaknya. Saya rasa yang kita lakukan hari ini juga adalah salah satu dialog antar generasi, di mana audiens tentu tidak hanya pada level generasi yang sama, tapi kita ini mungkin adalah orang-orang yang dari generasi yang berbeda dan kemudian mendialogkan hal-hal yang atau membahas pengalaman yang mungkin di dalamnya juga terjadi trauma. Nah, dialog seperti ini adalah dialog terbuka yang bisa kita lakukan untuk mengatasi trauma intergenerasi. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pendidikan inklusif. Yang dimaksud pendidikan inklusif adalah mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang moderat, mungkin ini untuk sekolah-sekolah umum. Nah, tetapi untuk sekolah-sekolah khusus agama misalnya di Islam itu ada pondok pesantren, kemudian ada sekolah-sekolah agama khusus di agama-agama yang lain, tentu dalam konteks moderat ini sedikit agak membahayakan. Tetapi saya rasa ketika kita bicara tentang bagaimana mengatasi trauma, ini tentu didasari oleh kutipan-kutipan atau ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang ada pada kitab-kitab yang diakui oleh agama masing-masing. Dan ini diinternalisasikan dalam kurikulum pendidikan kita masing-masing. Kemudian salah satu hal lain yang bisa diatasi dalam trauma intergenerasi adalah terapi dan dukungan psikologis. Tadi Pendeta Andri juga berbicara dari sisi psikologis ya. Jadi saya rasa penyediaan layanan terapi atau konseling khusus untuk individu atau komunitas yang terkena dampak trauma intergenerasi itu juga bisa kita lakukan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah rekonsiliasi komunitas, di mana proses rekonsiliasi berbasis komunitas dengan mempertemukan kelompok-kelompok agama yang terlibat dalam konflik masa lalu atau kelompok-kelompok ras
yang terlibat dalam konflik apapun saat itu untuk membangun kembali hubungan yang harmonis. Nah, apa kemudian peran negara dan lembaga keagamaan? Tentu dibutuhkan kebijakan rekonsiliasi nasional, ya, di mana pemerintah dapat memainkan peran penting untuk menyembuhkan trauma intergenerasi dengan mendukung kebijakan rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional. Nah, kita dari berbagai agama tentu punya wakil-wakil yang sudah kita pilih yang bisa duduk di sana, yang kita berharap bahwa mereka bisa menjadi peran atau perantara dalam menentukan kebijakan rekonsiliasi nasional. Nah, peran negara atau lembaga keagamaan lain yang bisa dilakukan adalah promosi toleransi agama oleh pemuka agama. Dan tentu ini juga sudah dilakukan oleh IMP yang luar biasa. Sekali lagi Istiqomah melakukan hal ini, promosi toleransi agama yang dilakukan di kegiatan apapun. Saya sangat apresiatif sekali dengan seluruh kegiatan yang sudah dilakukan IMP. Terima kasih semuanya untuk para pemuka agama. Nah, ini saya rasa yang bisa saya sampaikan karena oh ya mungkin saya bisa memasukkan sedikit ini langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, apa saja yang bisa dilakukan oleh para tokoh agama di Indonesia untuk mengatasi trauma intergenerasi ini. Salah satunya sekali lagi tentu memfasilitasi dialog lintas generasi, membuka ruang diskusi, berbagi kisah penyembuhan, mengembangkan narasi keagamaan yang moderat dan damai, promosi nilai toleransi dan perdamaian yang mungkin masuk pada khutbah-khutbah yang bisa mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, dan perdamaian. Kemudian tentu menentang narasi kebencian. Nah, ini yang dalam konkretnya seperti apa? Tentu para tokoh agama harus berani berbicara secara lantang menentang ajaran atau interpretasi yang bisa memicu konflik antar agama. Nah, satu poin lagi yang mungkin bisa ditambahkan adalah adanya pendidikan inklusif berbasis agama, nyusun kurikulum yang moderat, pendidikan untuk semua usia. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan, yang mungkin bisa saya sampaikan, barangkali bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih Mbak Niken, terima kasih semuanya. Salam saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Ibu Irma Soraya yang sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa, terutama tadi yang mengatakan bahwa IMP ya, ini IMP memang benar sekali ya. IMP itu adalah salah satu wadah atau salah satu cara untuk pendekatan untuk kita itu bisa keluar atau bisa sembuh dari trauma-trauma lintas generasi. Ya, jadi IMP adalah salah satu cara yang sangat bagus yang harus kita dukung dan kita harus menyebarkan kepada orang-orang yang kita kenal, menyebarkan secara luas tentang IMP ini gitu. Ya, selanjutnya ada dari tokoh Konghucu yang sudah bergabung, ada Bapak Johan Ajuan. Selamat malam. Iya. Bapak Johan Ajuan. Malam, Mbak Niken. Selamat malam, sehat Pak? Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Iya. Salam semua saudara. Iya, silakan. Salam kebajikan ya. Jadi baik, mengingat waktu juga sudah larut, saya juga langsung saja ya Mbak Niken ya. Iya, silakan. Jadi, pertama kita apresiasi tentang topik yang diangkat oleh Bapak Pendeta Andre. Memang ini merupakan topik yang klasik, namun sesungguhnya urgen ya. Ibaratnya kita itu berada dalam keadaan yang krisis, namun kita tidak sadar bahwa kita itu sedang krisis.
Jadi saat sekarang ini memang kita berada dalam keadaan yang peralihan yang cukup drastis, di mana periode tahun 80-an, bahkan tahun 90-an, kita itu generasi sebelumnya itu masih sangat kental dengan cara-cara pandang yang boleh dibilang masih konservatif. Namun sekarang ini kita sudah mengarah kepada cara pandang yang sangat moderat dan bahkan sangat globalisasi. Sehingga kita ini kehilangan arah. Saya persingkat saja ya, nanti terlalu melebar. Jadi tadi yang disebutkan oleh Bapak Pendeta Andri bahwa trauma generasi itu di dalam agama Konghucu ada beberapa cerita yang diceritakan, bahkan cerita ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan sampai saat ini menjadi cerita yang dibukukan. Dia tertulis di dalam kitab 24 anak berbakti, ya, 24 kisah anak berbakti. Ada kitab anak berbakti bab pertama itu yaitu tentang seorang yang bernama Sun. Dia itu mendapat perlakuan yang tidak adil dari ibu tirinya. Dia itu mempunyai adik tiri dan adik tirinya itu selalu disayang oleh ibu tirinya. Sedangkan bapak kandungnya si Sun ini sendiri tidak berani membela si Sun, merupakan anak daripada istri pertama yang sudah meninggal. Dan Sun ini selalu disuruh untuk bekerja di ladang dan semua pekerjaan itu dibebankan kepada Sun. Sedangkan adik tirinya itu mendapat perlakuan hidup nyaman dan enak, bersenang-senang saja. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sun yang tidak disayang itu? Ternyata Sun itu berlaku sangat hormat dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga menyayangi adiknya. Sun ini bahkan perilaku berbaktinya itu menjadi sangat terkenal di seluruh kampung di saat itu. Dan diceritakan bahwa ketika Sun itu di sawah bekerja sendirian, dia itu bahkan dibantu oleh hewan-hewan seperti gajah, harimau, burung, dan sebagainya. Karena perilaku berbaktinya itu yang demikian menggetarkan langit. Nah, ibu tiri ini sangat tidak suka dengan Sun dan beberapa kali ingin mencelakainya. Sementara Sun ini karena perilaku berbaktinya itu demikian tersohor, dia kabarnya itu sampai kepada sang raja yang bernama Yao, raja yang sangat bijaksana di saat itu. Dan Yao itu ingin menguji Sun ini dengan cara dia menikahkan dua orang putrinya kepada Sun. Dan Sun itu diminta untuk tinggal di istana, namun Sun itu tidak mau, dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Dan ibu tirinya ini sangat bertambah benci dan bertambah tidak suka, lalu dia timbul rasa dengkinya dan ingin merebut apa yang dimiliki oleh Sun ini untuk diserahkan kepada anak kandungnya sendiri, yaitu adiknya Sun itu. Lalu Sun ini disuruh
untuk memperbaiki atap gubuk, atap sebuah gudang. Dan ketika Sun naik ke atas atap, lalu tangganya dipindahkan, tangganya dipindah ke tempat lain sehingga Sun tidak bisa turun. Lalu dibakar gudang itu. Nah, anehnya Sun tidak mati. Lalu kejadian yang kedua, Sun diminta untuk menggali sumur. Dan ketika Sun itu berada di dalam sumur, lalu mulut sumur itu ditutup dengan batu besar. Sehingga Sun tidak bisa keluar, namun Sun juga tidak mati dan berhasil keluar lolos. Kelak kemudian Sun itu diangkat menjadi raja, menjadi pewaris, dan menerima tahta. Meskipun telah menjadi raja, dia itu tetap menyayangi kedua orang tuanya, tidak dendam bahkan kepada adik tirinya. Jadi peristiwa mengalami trauma-trauma seperti itu, di zaman dahulu kita itu selalu didongengkan kepada anak-anak agar anak-anak itu, kita ini manusia itu lebih mudah mengingat sebuah dongeng ketimbang sebuah kalimat-kalimat yang susah ya. Jadi kalau sebuah cerita yang enak dan dongeng yang menarik itu melekat bahkan sampai seumur hidup. Betul sekali. Jadi ya hal demikian ini, dongeng-dongeng yang baik demikian ini kita sudah hilang ya. Sudah jarang sekali anak-anak sekarang ini memiliki dongeng-dongeng yang demikian itu, yang bisa menjadi sebuah panduan ataupun sebuah pedoman hidup bahkan kepada dirinya ketika mendapatkan suatu masalah, sehingga dia itu akan teringat dan dia itu bisa menjadikan tokoh yang di dalam dongeng itu sebagai panutan atau sebagai suatu katakan mercusuar ketika dia mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan, lalu dia bisa teringat dan dia bisa menjadikan hal itu sebagai panutan, panduan. Nah, kita ini kehilangan hal itu sekarang ini. Dan itulah yang sangat disayangkan dan seharusnya kita aktualisasi kembali hal-hal demikian nih yang merupakan kebijaksanaan daripada para leluhur kita yang sudah mewariskan kepada kita agar kita dapat menjalani kehidupan yang baik tanpa harus mengalami hal-hal yang dulu pernah dialami oleh orang tua kita seperti itu. Jadi singkat cerita, memang kita itu kehilangan keteladanan. Kita tidak tahu lagi kita itu harus berpanut kepada siapa, ya. Dan kita itu kehilangan keteladanan. Itulah sebabnya ketika kita mengalami masalah dan sekarang ini kita itu lebih banyak berada pada perspektif untuk mengutamakan hak daripada kewajiban. Sementara pada zaman dahulu kita itu dididik untuk mengutamakan kewajiban daripada hak. Namun zaman sekarang itu kita lebih berbicara hak ketimbang kewajiban. Itulah merupakan suatu mutiara yang hilang pada saat ini yang harus menjadi PR bagi kita semuanya yang sadar untuk bagaimana caranya bisa mengaktualisasinya kembali. Mungkin demikian Mbak Niken, mengingat waktunya nggak mungkin kita melebar kemana-mana. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan dari Agama Konghucu. Demikian, terima kasih Mbak Niken.
Salam Terima kita semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Johan. Sangat menarik juga ini ya. Ini pertama kali dibahas ini dongeng ini tentang dongeng. Dongeng itu di sini bahwa dongeng itu adalah salah satu pendekatan ya Pak ya untuk memutus trauma antar intergenerasi tersebut bisa dijadikan untuk pemutus gitu dengan teladan-teladan dari dongeng tadi, kisah-kisah, terus tadi juga dari pesan moral yang saya tangkap tadi itu bahwa seperti yang disampaikan oleh Bante tadi juga bahwa jangan membalas kebencian dengan kebencian gitu. Jadi kita harus membalas kebencian dengan kasih sayang. Nah, di sini juga di tasawuf juga di Islam juga sangat ditekankan untuk istilahnya disawat watu bales roti. Jadi gitu. Jadi ketika kita diberikan satu kejahatan, diperlakukan yang nggak enak, tapi kita membalasnya dengan kasih sayang, dengan kebalikannya seperti itu. Dan sikap-sikap yang seperti itu yang bisa memutus trauma intergenerasi itu sendiri. Ya, terima kasih Bapak Johan, sangat bermanfaat sekali. Nanti anak saya juga akan sering saya dongengin nanti tentang tokoh-tokoh, contoh-contoh yang inspiratif seperti itu. Sangat menarik. Terima kasih Pak Johan. Baik, di sini karena waktunya sudah melebihi dari acara yang kita tentukan, mungkin kita langsung saja kembali kepada Pendeta Andri untuk closing statement. Ya, Pendeta Andri, silakan. Ya, Mbak Niken. Terima kasih untuk Bante Tejapuno, Bu Kedot, Bu Soraya, lalu juga tadi Pak Johan yang sudah menanggapi dan juga Mbak Niken yang sudah secara cantik ya meng-highlight setiap tanggapan itu. Dan sebagai penutup saya ingin mengutip sebagian dari puisinya Khalil Gibran ya yang berjudul Anakmu. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan. Mereka datang melaluimu, namun bukan darimu. Meski mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Engkau boleh memberi mereka cinta, tapi bukan pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa memberi tempat bagi raganya, tetapi bukan jiwanya. Sebab jiwa mereka hidup di masa depan yang tak akan mampu engkau singgahi, sekalipun dalam mimpi. Tentu puisi aslinya panjang sekali, tetapi bagian ini saya kutip untuk menjelaskan bahwa kita harus sadar bahwa anak-anak kita, generasi penerus kita itu adalah milik Tuhan dan milik masa depan. Oleh karena itu jangan pernah mencetak mereka menjadi seperti kita. Tetapi biarlah mereka bertumbuh, tugas kita adalah memberi arah dan mereka yang kemudian melangkah. Dan itu akan menolong kita membebaskan diri dari trauma yang kita alami agar tidak kita wariskan kepada generasi mendatang. Semoga Indonesia semakin hari semakin baik, hubungan antar umat beriman terus maju, dan semangat persaudaraan kita benar-benar menjadi persaudaraan yang sejati. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya, demikian tadi closing statement yang disampaikan oleh Pendeta Andri yang sekaligus untuk menutup perjumpaan jagongan online IMP kita pada malam hari ini karena waktunya sudah lewat. Ya, dan saya sebagai moderator di sini tentunya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa, yang sangat saya cukup senang dengan
tema-tema yang kita bahas, dan untuk malam ini juga sangat menarik, sangat bermanfaat buat kita dan menambah pengetahuan kita, tentunya bisa menjadikan diri kita sendiri dulu untuk lebih baik, dan selanjutnya lebih baik lagi untuk keluar. Jadi dimulai dari diri sendiri, selanjutnya ke lingkungan, kita akan berperilaku yang baik. Kita harus putus trauma berdampak negatif. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber Bapak Pendeta Andri, dan juga kepada para penanggap dari tokoh-tokoh lintas iman yang sudah turut dalam jagoan online IMP kita pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian atau yang kurang berkenan. Ya, dan saya akan mengembalikan acara ini kepada host kita, yaitu Mbak Ulan, dan saya akan pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien Rahayu. Salam semua saudara. Ya, silakan Mbak Ulan. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Niken selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Ini sangat gayeng sekali pada malam hari ini ya, sampai waktu menunjukkan pukul 21.30 dan rasanya masih kurang untuk kita berdiskusi lebih panjang lagi. Mungkin ada yang beberapa ingin bertanya, tapi karena waktunya sudah habis jadi belum bisa, mungkin bisa nanti lain waktu ya. Disampaikan terima kasih kepada narasumber Bapak Pendeta Andri Purnawan yang memberikan ilmu dan wawasan kepada kami semua yang sangat bermanfaat, dan kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah memberikan tanggapannya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kepada peserta untuk mengisi link absensi dan kuesionernya. Dan sampai jumpa Senin depan. Semoga dengan materi dan wawasan yang telah kita dapat dari narasumber ini, kita bisa berusaha untuk menghindari mengikis pengalaman traumatis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan semoga negara kita tercinta ini bisa semakin lebih baik lagi, semakin jaya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam Salam semua saudara. Saudara, Jumpa salam Senin sehat. mendatang. Terima Iya, kasih Pak Andri. Nggih. Terima Salam kasih Mas sehat. Andri. Nggih. Ya, terus suwun sedaya. Nggih, katur nuwun. Mohon izin live ya. Ya, makasih Nggih, Mas Pak. Andri.